Oke, ini kan kita sudah berhari-hari mengenai hadis dan bahasa Arab. Sebelumnya kita juga tentang parenting. Nah, kita buka pertanyaan deh. Pertanyaan tentang apapun ya. Dewan juri boleh kalau nanti menjawab. Najak juga boleh ikutan menjawab. Ada Nia di sana? Ya, coba. Nia mau bertanya sesuatu? Boleh, boleh silakan. Buat Kak Denis, boleh Afwan minta izin bertanya, adakah hadis yang menjelaskan tentang manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal? Najak tahu nggak tentang hadis itu tentang makan dan minum yang halal? Coba. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ta'ala يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Kalau bicaranya halal haram bahkan dari Al-Qur'annya juga kita mulai dari Quran berarti di Al-Baqarah 168 dulu ya. Ya Yuhannas kulu mimma fil ard halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi itu yang halal dan juga thayyib yang bagus. Ditambahkan tadi hadis yang dibacakan oleh Den aja, Masya Allah, bahwa memang Allah itu nerimanya yang dari yang baik-baik. Makanya perlu syaratnya itu kan dua kalau pengen Allah terima. Satu, niatnya benar. Dua, caranya benar. Yang ngalangin kita dari terkabulnya doa itu bisa jadi adalah kitanya sendiri yang nggak peduli mana halal, mana haram. Maka kalau disambungkan dengan pertanyaan tadi, Masya Allah, segitu pentingnya tuh halal, thayyib. Apalagi nanti kita kan kalau dalam Islam nggak cuma sekedar nggak cuma sekedar mengejar banyak, Ya. tapi yang barokah. Nah biar berkah mesti dijaga banget kehalalannya, nggak boleh enggak. Ya. Sip, terjawab ya Nia ya. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Silakan penonton. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Najwa Nisa, asal dari Bogor, PPTQ Al-Mustaqimiyah. Maaf kok sebelumnya mau izin bertanya, bagaimana sikap kita jika mempunyai teman, kerabat, atau tetangga yang suka kepo atau ingin tahu urusan pribadi kita? Ya. Apakah ada hadis yang mengaturnya? Mengenai hal itu ya. Ya. Al-Kepou ya. Ke Quran dulu sebelum ke hadis ya. Surat 49 Al-Hujurat ayat 12. Coba bacakan. Oh iya, silakan. Al-Hujurat Al-Hujurat surat 49 ayat 12. ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Najah, Masya Allah.
Ini lengkap ini sepaket. Larangan supaya jangan sampai suuzon, bahwa prasangka itu buruk. Udah gitu nggak cuman prasangkanya, tajasus juga nggak boleh, nyari-nyari keburukan orang. Itu tasnya dia dari mana tuh? Kayaknya kredit lagi kayaknya itu ya. Terus dia cari-cari itu sumbernya, beneran kredit lagi atau enggak. Kita meninggal nggak ada urusan dengan tasnya dia. Ya. Dan juga disebutkan bahwa kalau kita ngelakuin itu semua dosa-dosa kayak ghibah seperti itu kan seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Itu kan nyambung semua tuh di ayat itu. Tambahannya ini kalau keponya tentu kita kepo yang buruk ya. Karena ada kepo yang baik. Ih kok dia tadi bacaannya nggak bagus, sekarang kok bagus ya? Ngajinya di mana? Pengen ikut ngaji di situ itu masih boleh. Ya. Tapi ada di Al-Qamaqal Rasulullah SAW bersabda pernah ada jadi ceritanya ada orang ngintip rumahnya Nabi. Itu sama Nabi pengen dicolok itu matanya. Bahkan di riwayat yang lain sampai diizinkan kalau sampai gara-gara itu mata dia dicongkel sama orang, halal itu, nggak perlu dikisos. Jadi kalau kita nyari tahu, itu kan termasuk pengen tahu urusan pribadi orang ya. Rumah kan di mana yang berhijab boleh dilepas di dalamnya karena isinya mahram semua. Ada yang ngintip. Iya, kalau misalnya ngintip dengan sengaja, terus kalau misalkan ternyata dicolok, dia ngadu ke Nabi, aku matanya dicolok sama orang itu, tolong kisos. Gara-gara apa? Gara-gara kamu ngintip, nggak ada kisos. Emang kamu layak digituin. Kan Oke, sip. Terima kasih pertanyaan terjawab ya. Ya, istilah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi deh. Ada lagi dari sini. Silakan berdiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan dari Geraha Tahfidz Asy-Syifa, Jakarta Timur. Ya. Ko Denis izin bertanya, apakah jika seseorang menghafalkan hadis akan mendapatkan sanad juga seperti ketika seseorang menghafalkan Al-Quran? Oke. Iya, insya Allah. Tanya dong kok. Iya, iya istilah ya. Justru itulah pentingnya sanad ya. Jadi terjaga gitu. Tanpa sanad orang tuh bisa ngomong seenaknya. Kita ketika bicara suatu dalam agama kan harus ada sandarannya, nggak boleh asal. Sandaran paling kuat tentu adalah ke Al-Quran. Kalau mau disandarkan ke Nabi, kita masalahnya nggak sejaman dengan Nabi. Maka gimana untuk memastikan yang kita sampaikan itu Nabi beneran pernah ngomong juga. Maka dicari, kamu dengarnya dari mana? Guru kamu dengarnya dari mana lagi? Tanpa itu, jelas nggak bisa. Maka ini sanadnya, memang alhamdulillah dengan adanya imam-imam perawi hadis seperti Imam Bukhari, Muslim yang sudah terpastikan isinya adalah sahih, kita ketika baca kitabnya beliau, berarti kita sampaikan lagi. Maka kita bisa pastikan bahwa itu benar-benar Nabi mengatakan. Tapi ahsannya tetap disampaikan. Ini bukan kata saya, ini kata Nabi, diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Bukhari. Tapi berarti ada sandatnya juga ya? Bisa ada sanadnya. Supaya terjaga ya? Terjaga. Oke, Biar nggak asal. sudah terjawab ya Kang? Sudah terjawab. Terima kasih. Tepuk tangan untuk para penanya dan juga sudah dijawab oleh Ko Denis. Dan nah di sini ada bingkisan. Tolong buat Lukman dan Arim sini berikan. Nih Arim kepada yang perempuan dua tadi. Iya. Nih Lukman boleh diantarkan sana. Silakan. Oke. Terima kasih yang sudah bertanya. Mudah-mudahan jadi ilmu juga untuk kita semuanya. Nah, sekarang saatnya kita akan mengetahui nih siapa yang harus dipulangkan. Tapi silakan ucapkan salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan untuk 3 peserta terakhir kita. Nah, tetap di sini di Hafiz Indonesia 2025. Cinta Al-Quran.